Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurija. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang sisi datar. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu kubus. Nah, di sini terdapat gambar kubus. Nah, unsur-unsur pada kubus itu terdiri atas bidang sisi dan rusuk, diagonal bidang dan diagonal ruang, serta bidang diagonal dan titik sudut. Nah, yang pertama itu bidang sisi. Bidang sisi suatu kubus berupa persegi dan memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Contohnya yaitu AB, BC, CD, AD, AE, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang pada kubus mempunyai 12 buah yang nilainya atau jumlahnya itu sama panjang. Contohnya AF, BE. Nah, selanjutnya diagonal ruang. Pada kubus mempunyai 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Contohnya HB dan CE. Berikutnya yaitu bidang diagonal dan titik sudut. Bidang diagonal pada kubus mempunyai 6 buah bidang, yaitu ABGH dan DCFE. Selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut pada sebuah kubus mempunyai 8 buah titik sudut. Contohnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Yang kedua yaitu balok. Unsur-unsur pada balok yang pertama ada bidang sisi dan rusuk. Pada balok tersebut mempunyai 6 buah bidang sisi, yaitu bidang sisi ABCD dan bidang sisi EFGH dan sebagainya. Selanjutnya, pada balok tersebut juga mempunyai 12 buah rusuk. Contohnya rusuk AB, rusuk BC, rusuk GC, dan juga yang lainnya. Yang kedua yaitu diagonal bidang dan diagonal ruang. Pada balok tersebut mempunyai 12 buah diagonal bidang. Contohnya diagonal bidang AC, diagonal bidang BD. Selanjutnya pada diagonal ruangnya mempunyai 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Contohnya diagonal ruang DF, diagonal ruang CE. Dan juga yang ketiga, selanjutnya bidang diagonal. Pada balok tersebut bidang diagonalnya mempunyai 6 buah. Contohnya bidang ACGE, bidang BDHF. Yang terakhir yaitu titik sudut. Pada balok tersebut mempunyai 8 buah titik sudut. Contohnya titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan juga sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. Yang pertama yaitu pada kubus dengan rusuk S. Nah, diketahui bahwa rumus diagonal bidang pada kubus tersebut yaitu S akar 2 dan diagonal ruang pada kubus tersebut yaitu S akar 3. Nah, yang kedua yaitu panjang diagonal bidang dan ruang pada balok. Diagonal bidang depan pada balok tersebut atau pada sebuah balok yaitu akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal bidang samping yaitu akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal bidang alas yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Dan diagonal ruang yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus dan balok. Yang pertama yaitu jaring-jaring kubus. Apabila suatu kubus ruang diiris pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan sehingga terbentuk bangun datar, maka bangun datar tersebut dinamakan jaring-jaring. Terlihat pada gambar tersebut bahwa yang gambar
1I merupakan kubus ABCD EFGH. Dan yang kedua yang merupakan jaring-jaring dari kubus ABCD EFGH tersebut. Yang kedua yaitu jaring-jaring balok. Perhatikan gambar tersebut, yaitu yang pertama, gambar pertama itu termasuk ke dalam balok ABCDEFGH. Selanjutnya yang gambar kedua merupakan jaring-jaring balok dari balok ABCDEFGH. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung luas permukaan dan volume pada kubus dan balok. Yang pertama yaitu menghitung luas permukaan pada kubus. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh permukaan bidang bangun kubus atau sama dengan luas jaring-jaringnya. Perhatikan gambar berikut. Di sana terdapat gambar jaring-jaring sebuah kubus di mana setiap sisinya itu memiliki besar atau nilainya itu S kuadrat. S kuadrat itu dari mana sih? Nah, sisinya itu kan berbentuk persegi. Luas suatu persegi itu rumusnya S dikali S. Maka luas satu perseginya itu S kuadrat. Nah, di sini di sebuah kubus itu terdapat 6 buah sisi. Nah, jadi rumus luas dari kubus itu sendiri dapat disimpulkan bahwa luas kubus tersebut yaitu 6 dikali sisi kali sisi atau 6 kali S kuadrat. Nah, di mana L-nya itu sebuah lambang dari luas permukaan kubus dan S-nya itu lambang dari panjang rusuk kubus. Yang kedua yaitu menghitung luas permukaan pada balok. Di sana ada gambar jaring-jaring balok di mana sisi atas, sisi belakang, sisi bawah, dan sisi depannya itu merupakan rumus luas dari suatu persegi panjang. Sedangkan yang sisi kanan dan kiri itu rumusnya luas lebar dikali tinggi. Nah, dapat disimpulkan untuk luas permukaan suatu balok yaitu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, di mana L-nya itu merupakan simbol atau dilambangkan dari luas permukaan balok, P-nya itu panjang, L-nya itu lebar, dan T-nya itu tinggi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menemukan rumus dan menghitung volume suatu kubus dan balok. Yang pertama pada kubus. Pada kubus ABCD EFGH pada gambar tersebut, di mana AB sama dengan BC sama dengan CG jika panjang AB sama dengan S, maka volume kubus adalah luas alas dikali tinggi. Maka AB dikali BC dikali CG yaitu S kali S kali S kali S, maka volume kubus tersebut adalah S pangkat 3. Yang kedua yaitu pada balok. Perhatikan gambar tersebut. Jika AB sama dengan P atau panjang, BC sama dengan L atau lebar, CG sama dengan T atau tinggi, maka rumus volume balok tersebut yaitu AB dikali BC dikali CG atau luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu kan sebuah persegi panjang, di mana luas suatu persegi panjang itu adalah P kali L dikali tinggi, maka volume suatu balok adalah P kali L kali T.